Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 1 Pendahuluan. Sim Fasyang Sutra Teratai episode 122. Bersandarkan pada 4 landasan perenungan dan menjadikan kebajikan dari sila sebagai guru. Setiap hari kita harus terus mengingatkan diri sendiri. Suatu hari telah berlalu. Momen ini adalah awal dari hari yang baru. Di awal setiap hari, kita harus memanfaatkan momen pertama itu dan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dengan memanfaatkan waktu, kita tidak akan kehilangan aspirasi spiritual kita. Pelatihan diri ini yang harus kita genggam setiap saat. Sebelumnya, saya telah berbicara tentang bagaimana Bodhisattva Manjusri menggunakan momen ketika Buddha mewujudkan cahaya sebagai cara yang terampil untuk berbicara tentang Buddha Chandra Surya Pradipa dan bagaimana beliau juga datang ke dunia ini dan mewujudkan penampakan yang menakjubkan sebelum mengajar Dharma. Dengan menggunakan nama Buddha Chandra Surya Pradipa sebagai ilustrasi, beliau membuat semua orang menyadari bahwa Buddha datang ke dunia ini untuk mengajar sesuai dengan akar kapasitas makhluk hidup. Namun dari awal, Buddha ingin memberitahu semua orang bahwa setiap orang pada dasarnya memiliki sifat kebuddhaan. Setiap orang adalah setara dengan Buddha untuk mencapai kondisi batin yang sama dengannya. Tetapi para makhluk tidak dapat menghayati hal ini. Jadi, dia ingin secara luas membuat setiap orang dapat merealisasikan kebijaksanaan yang menyeluruh. Sebagian besar dari kita berpikir bahwa mempelajari ajaran Buddha adalah memohon kepada Buddha dapat memberkahi saya, Bodhisattva dapat melindungi saya. Saya meminta ketenaran dan keuntungan, maka akan mendapatkannya. Jika saya meminta usia panjang, maka akan mendapatkannya. Jika saya ... dan sebagainya. Kita mengira bahwa para Buddha dan Bodhisattva adalah untuk memenuhi keinginan para makhluk. Sebaliknya, para Buddha dan Bodhisattva adalah untuk mengajarkan para makhluk menghapus nafsu keinginan dan membersihkan batin yang dipenuhi keserakahan. Inilah tujuan para Buddha dan Bodhisattva datang ke dunia untuk mengajar. Lihatlah kehidupan. Beberapa orang terus memohon dan memohon, namun mereka tidak pernah puas. Beberapa orang lagi tidak memiliki keinginan. Saya berpuas diri, saya gembira, saya bahagia. Ini sudah cukup bagi saya. Lihat, bukankah itu damai dan leluasa? Oleh karena itu, kita sebagai praktisi ajaran Buddha hendaknya selalu bersandar pada 4 landasan perenungan. Kita harus menjaga hati kita dengan baik. Selain 4 kebenaran mulia sebelumnya, setelah mengetahui tentang kebenaran tentang penderitaan atau duka, sebab penderitaan atau samudaya, lenyapnya penderitaan atau niroda, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan, marga, kita juga harus berpegang teguh pada 4 landasan perenungan. 4 landasan perenungan seharusnya kita semua sudah tahu. Merenungkan bahwa tubuh adalah tidak bersih. Merenungkan bahwa perasaan adalah membawa derita. Merenungkan bahwa pikiran adalah tidak kekal. Merenungkan bahwa segala fenomena adalah tanpa inti. Kita semua harus memahami hal-hal ini. Kita harus belajar mengamati, melakukan introspeksi, dan merenung. Yang pertama, landasan perenungan dari tubuh.
Merenungkan kalau tubuh jasmani ini seluruhnya adalah tidak bersih. Normalnya, kulit kita melindungi tubuh kita. Tetapi jika entah itu karena ketidakseimbangan 4 unsur, yaitu bumi, air, api, dan udara, yang menyebabkan luka, atau bisa juga karena kecelakaan eksternal yang melukai kulit atau luka yang bernanah. Pada saat itu, hal yang paling bau di dunia adalah tubuh ini. Jadi kita harus merenungkan bahwa tubuh adalah tidak bersih. Seberapapun enaknya makanan yang kita makan, semuanya akan berubah menjadi kotoran, yaitu tinja. Setiap hari, kita perlu dapat membuang kotoran dengan lancar. Jika tidak lancar, maka akan menjadi penyakit. Jadi terhadap tubuh ini, apa sebenarnya yang harus kita berikan kepada tubuh ini? Mengenakan pakaian semewah apapun, pada dasarnya hanya berfungsi untuk menutupi tubuh kita dan menjaga diri tetap hangat saat musim dingin. Hanya sebatas itu saja. Tetapi, apakah kita benar-benar membutuhkan bulu cerpelai atau kulit hewan untuk menutupi seluruh tubuh kita agar tetap hangat? Sebagian orang berpikir bahwa mengenakan bulu cerpelai adalah sesuatu yang paling mulia. Itulah pandangan hidup yang terbalik. Kita hanya memperhitungkan segala sesuatu demi tubuh yang tidak bersih ini. Baik itu urusan makanan, berpakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Semuanya dilakukan hanya demi tubuh ini. Coba pikirkan sepanjang hidup ini, berapa banyak kelelahan yang telah kita lalui. Berapa banyak kerja keras yang telah kita lakukan. Jika di dalam hati kita terus berpikir, ingin ini dan ingin itu, maka kita harus segera merenungkan dan memikirkan bahwa tubuh tidak bersih. Selanjutnya, yang kedua, landasan perenungan dari perasaan. Merenungkan kalau merasakan hal baik atau hal buruk, semuanya adalah membawa derita. Merenungkan bahwa perasaan adalah membawa penderitaan, melihat pada perasaan positif dan negatif yang kita alami. Ketika pikiran kita berinteraksi dengan orang, lingkungan, peristiwa, dan benda-benda, pengalaman yang baik akan membawa kita merasa bahagia. Kita merasa puas ketika sesuatu berjalan sesuai keinginan kita dan merasa bahagia. Dengan orang-orang yang membuat kita kesal atau dengan orang-orang yang tidak memiliki kedekatan dengan kita, kita merasa sangat tidak bahagia. Beginilah kemarahan, rasa benci, dan permusuhan. Bermula dari pengalaman perasaan kita. Yang ketiga, landasan perenungan dari pikiran. Merenungkan kalau pikiran sadar ini muncul dan lenyap, tidak kekal adanya. Ketiga adalah landasan perenungan dari pikiran. Kita harus merenungkan pikiran kita seperti yang telah dibahas sebelumnya. Bagaimana keenam, kesadaran kita menerima rangsangan dari lingkungan luar. Kemudian kesadaran ketujuh akan memproses. Setelah kita mulai mengambil tindakan yang tersimpan dalam kesadaran ke-8 kita, dengan kata lain, sebelum kesadaran ke-8, ada kesadaran ke-7, ke-6, ke-5, dan seterusnya. Ketika landasan perenungan dari pikiran kita terus-menerus muncul dan lenyap, sehingga kita harus dengan terus-menerus merenungkan bahwa pikiran muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Pikiran kita dapat memunculkan pikiran bahagia. Kemudian kita mengubah pikiran kita dan menjadi tidak bahagia. Kita dapat membangkitkan aspirasi yang baik, tetapi setelah beberapa saat kita menjadi malas dan menciptakan karma lagi. Inilah pikiran kita. Landasan perenungan dari pikiran terus-menerus muncul dan lenyap. Yang keempat, landasan perenungan dari Dharma. Merenungkan kalau segala fenomena Dharma muncul dari sebab dan kondisi. Semuanya tanpa keberadaan dari aku. Yang keempat, landasan perenungan dari Dharma atau Dharma Smriti
tanana. Harus merenungkan bahwa segala fenomena adalah tanpa inti. Kita harus melakukan pengamatan baik-baik. Segala sesuatu di dunia adalah dikarenakan oleh tubuh jasmani, sehingga timbul keserakahan, sehingga menderita karena kerja keras. Apakah sepadan? Pada akhirnya bukankah akan sama, mengalami lahir, tua, sakit, dan mati. Kita harus mengamatinya. Kesemua ini merupakan dharma duniawi. Semua benda fisik di dunia materi. Tidak satu pun yang bisa tinggal atau berdiam selamanya. Termasuk yang di dalam batin kita. Pemikiran kita juga tidak sangat kukuh berdiam. Sebelum memasuki kesadaran kedelapan kita, semua yang telah kita lakukan akan ada, timbul, dan lenyap. Dharma dari ketidakkekalan bukan hanya tidak kekal, sama sekali semuanya adalah kosong. Jadi, merenungkan bahwa segala fenomena adalah tanpa inti. Bagaimana bisa ada aku? Jadi, kita seharusnya mesti memahami bahwa 4 landasan perenungan merupakan 4 macam landasan yang ada di dalam niat pikiran kita terhadap timbul dan lenyapnya tubuh jasmani, perasaan, kesadaran kita, dan terhadap segala sesuatu hal di dunia dan lain sebagainya. Jika kita bisa memahami sepenuhnya, berarti kita bersandar atau berdiam pada 4 landasan perenungan. 4 landasan perenungan ini akan mengingatkan kita apakah kita benar-benar perlu berperhitungan dengan orang lain seperti itu. Pikiran benar, pandangan benar, dharma yang benar. Bukankah seharusnya kita menggenggamnya dengan baik? Apakah masih perlu mengejar hal-hal lain? Jika sekarang kita hanya mengejar agar segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita, sebenarnya segala hal di dunia semuanya bersifat tidak kekal, tanpa diri. Lalu mengapa harus menghabiskan waktu begitu panjang dan berjalan memutar di jalan yang kecil? Mengapa kita tidak menetap dengan tenang dalam perhatian terhadap dharma benar ini? Karena itu, dalam perhatian terhadap dharma benar, kita harus mulai dari tubuh kita sendiri. Tubuh, pikiran, dan segala sesuatu di sekitar kita. Kita harus merenungkannya dengan baik. Inilah belajar dharma yang sesungguhnya. Sehingga dengan demikian kita dapat menjaga sila, menjadikan kebaikan dari sila sebagai guru. Saat Buddha masih hidup di dunia pun, ada saat beliau akan memasuki parinirwana. Ananda bertanya kepada Buddha, "Wahai Buddha, saat Anda masih berada di dunia ini, masih ada sekelompok biksu yang sulit dibimbing. Setelah Buddha memasuki parinirwana, bagaimana sangha ini harus berjalan? Kepada siapa kami harus menjadikan sandaran batin dan guru kami?" Buddha menjawab, "Jadikan sila sebagai guru. Setiap orang harus menaati sila dan aturan. Inilah guru terbaik kita." Maka sering dikatakan setiap orang harus menaati peraturan dengan ketat, menegakkan sila dan aturan dengan baik. Dengan demikian kita tidak akan menyimpang. Selain itu kita juga harus memahami ajaran kendaraan besar. Buddha membabarkan sutra teratai karena akan melepaskan metode terampil dan menunjukkan ajaran sejati yang sebenarnya. Ajaran sejati yang sebenarnya adalah ajaran kendaraan besar. Maka itu kita harus memahami dengan sungguh-sungguh dharma benar dari kendaraan besar. Demikianlah mengapa Buddha datang ke dunia. Demi satu tujuan besar, prinsip kebenaran yang halus menakjubkan. Maka kita mulai harus ada persiapan mental dan menerimanya dengan sungguh-sungguh. Ajaran menakjubkan kendaraan besar dari Buddha sebenarnya setelah dijelaskan, ajaran kendaraan besar dari Buddha tidak lain adalah mengajarkan jalan bodhisattva. Sudah dijelaskan dalam kitab sutra, harus terjun ke tengah orang ramai. Jalan bodhisattva bukan menghindari orang ramai, tetapi harus masuk ke tengah orang banyak. Maka itu, menyebar luaskan ajaran bodhisattva sangatlah penting. Berdiam pada 4 landasan perenungan dan menjadikan kebajikan dan sila
sebagai guru dalam memahami Dharma menakjubkan dari kendaraan besar. Menapak masuk ke tengah orang banyak untuk menyebarluaskan ajaran Bodhisattva. Dulu, dalam waktu 40 tahun lebih, Buddha dengan tekun membabarkan Dharma, membutuhkan banyak kerja keras. Di dalam pengajaran Dharma tersebut, mengandung arti secara implisit yang menakjubkan, dengan harapan setiap orang dapat menemukan sifat hakiki sendiri, tetapi terjebak atau terhenti hanya untuk memberikan kebaikan untuk diri sendiri. Kapasitas kecil dan kebijaksanaan dangkal seperti ini hanya bisa diajarkan dengan Dharma yang terbatas atau kecil. Hal ini sungguh mengecewakan. Kerja keras Buddha selama 40 tahun lebih, sehingga kita sekarang akan bercerita tentang Buddha Chandra Surya Prabha. Zaman dulu, Buddha ini bermanifestasi ke dunia. Namanya disebut Chandra Surya Prabha. Beliau datang ke dunia membabarkan Dharma sesuai kapasitas para makhluk, juga mengajarkan tentang 4 kebenaran mulia dan 12 nidana. Dalam nama Buddha Chandra Surya Prabha, matahari atau mentari melambangkan kebijaksanaan. Bulan atau rembulan melambangkan welas asih. Pelita melambangkan cahaya terang atau cemerlang. Beliau mengaplikasikan kebijaksanaan, welas asih dan cahaya terang untuk membimbing para makhluk supaya memiliki arah. Arah ini adalah pengetahuan benar, pandangan benar. Sekarang selanjutnya akan mulai mengutip kisah Buddha Chandra Surya Pradipa. Merupakan satu dharma yang sangat unggul dan menakjubkan. Pada saat lampau yang tak terhingga kalpanya, ada Buddha Chandra Surya Pradipa yang datang ke dunia manusia membabarkan Dharma. Setelah itu, kisahnya akan terus berlanjut karena masih ada Buddha-Buddha yang muncul kemudian. Selanjutnya, terdapat seorang Buddha lainnya, yaitu bernama Chandra Surya Prabha. Selanjutnya, terdapat lagi seorang Buddha juga bernama Chandra Surya Prabha. Demikian seterusnya untuk 20.000 Buddha. Semuanya memiliki nama yang sama, Chandra Surya Prabha. Juga memiliki marga yang sama, Bara Vaja. Dalam Sutra Teratai bab 1 pendahuluan. Ini menunjukkan kalau 20.000 Buddha berturut-turut memiliki nama dan marga yang sama. Sama-sama membabarkan keunggulan dan keajaiban dari Dharma yang bajik. Demikian pula namanya, disebut Chandra Surya Pradipa. Selanjutnya terdapat seorang Buddha lainnya juga bernama Chandra Surya Prabha. Lihatlah, sudah ada beberapa Buddha yang telah muncul sebelumnya. Juga ada. Demikianlah seterusnya untuk 20.000 Buddha. Semuanya memiliki nama yang sama. Para Buddha tidak hanya sejalan dalam jalan, tetapi bahkan memiliki nama yang sama, yaitu Chandra Surya Pradipa. Juga memiliki marga yang sama, yaitu Bara Vaja. Hal ini menunjukkan bahwa sebelumnya terdapat 20.000 Buddha memiliki nama yang sama, marga yang sama, nama yang sama, marga yang sama, mengajarkan Dharma yang sama. Semua yang diajarkan adalah Dharma yang unggul dan menakjubkan. Bara Vaja diterjemahkan sebagai kapasitas tajam. Adalah salah satu dari 18 marga besar dari kasta Brahmana. Ini menunjukkan bahwa semua orang, bahwa hakikat kebudahan sejak dulu kala memang sudah ada dalam diri. Tidak dapat dihitung dengan waktu. Satu sifat Buddha yang pada dasarnya terang dan sempurna. Sifat yang terang dan sempurna ini membuat semua Buddha memiliki jalan yang sama. Semua Buddha memiliki kesamaan, yaitu kebijaksanaan, welas asih, dan sifat terang yang murni. Oleh karena itu disebut memiliki nama dan marga yang sama, yaitu bermarga Bara Vaja. Ini dikatakan Bara Vaja. Istilah ini pada masa India kuno
dinamakan kapasitas tajam. Diterjemahkan sebagai kapasitas tajam, yang berarti memiliki kapasitas kebijaksanaan yang sangat tinggi, bahkan mencapai pencerahan sempurna tertinggi. Bharat Vaja diterjemahkan sebagai kapasitas tajam, adalah salah satu dari 18 marga besar dari kasta Brahmana. Pada masa itu di India, kaum Brahmana sering merasa sangat sombong. Salah satu dari mereka berkata, "Aku yang paling mencapai kesadaran sempurna. Aku yang paling tajam kemampuannya, paling bijaksana." Namun pada saat yang sama, Bodhisattva Manjusri juga berada di India. Karena pertemuan persamuhan di sana menggunakan gambaran dari kelompok masyarakat yang paling mulia dan dianggap paling bijaksana di wilayah tersebut. Untuk menjelaskan ajaran ini, jadi semuanya belajar ajaran Buddha. Jika benar-benar harus memikirkan tempat latihan batin kita sendiri, kita seharusnya senantiasa menjaga kondisi batin. Karena sudah ingin berlatih, kita harus selalu berada dalam 4 landasan perenungan. Senantiasa merenungkan bahwa tubuh tidak bersih. Tubuh ini adalah sarana pembawa dharma kita. Jangan menggunakan tubuh ini untuk menciptakan berbagai karma. Mengerti untuk berbuat baik bagi orang banyak. Masuk ke dalam kehidupan orang banyak. Benar-benar mampu memberi untuk semua makhluk. Inilah nilai sejati kita memiliki tubuh ini. Jadi harus berdiam pada 4 landasan perenungan. Menjadikan kebajikan dari sila sebagai guru. Kita harus memahami dharma menakjubkan dari Mahayana. Dharma yang kita cari adalah dharma menakjubkan dari Mahayana. Dharma menakjubkan dari Mahayana adalah membuka jalan agar kita semua masuk ke tengah masyarakat untuk menyebarkan dharma yang benar. Agar kita masuk ke tengah orang banyak untuk menyebarkan dharma yang benar. Menganjurkan jalan bodhisattva. Barulah ini adalah tujuan sejati kita belajar dharma. Jadi, mohon semua untuk selalu lebih bersungguh-sungguh.